Selamat datang di channel saya, Look Live Other Side. Jadi, seperti video-video sebelumnya, di kali ini pun kita akan membahas mengenai suatu misteri yang terjadi di dunia ini. Oke, sebelum saya mulai, saya mau bertanya kepada kalian, apa kalian percaya dengan yang namanya hantu? Apa kalian percaya akan yang namanya kutukan? Pernahkah kalian mendengar cerita mengenai hal tersebut, baik itu hantu maupun kutukan, atau mungkin keduanya sekaligus? Pernah? Jika pernah, saya ingin bertanya, bagaimana jika cerita mengenai hantu yang mengutuk 5 orang tanpa ampun sampai mati? Apa kalian pernah mendengar cerita tersebut? Sebenarnya, saya sendiri bukan penggemar berat hantu ataupun hal-hal yang berbau kutukan. Namun, kisah berikut ini merupakan salah satu kisah yang menurut saya menarik untuk kita bahas. So, let's the story begin. Kita akan membahas mengenai misteri yang bernama Karlsruhe Gravestone. Jadi, Karlsruhe Gravestone ini bisa diartikan secara bahasa Indonesia adalah makam dari Karlsruhe. Cerita bermula pada tahun 1938. Kisah tentang hantu pembunuh mulai diceritakan di Kentucky Timur. Meski tidak ada yang pernah melihat penampakan jahat ini, dikatakan kejadian ini telah menyebabkan 5 kematian yang sangat mirip dan tidak dapat dijelaskan sama sekali. Kisah tentang kutukan makam Karlsruhe diawali kisahnya pada bulan Juni tahun 1938 di Pulaski County, Kentucky, Amerika Serikat. Di mana pada saat itu Pruitt kembali ke rumahnya setelah seharian bekerja dan mengharapkan bertemu istrinya yang telah menyediakan makan malam untuknya. Namun, bukannya makan malam yang disuguhkan oleh istrinya, namun sebaliknya istrinya malah menyediakan suguhan lain berupa pemandangan istrinya sedang mesra dengan pria lain di kamar tidurnya. Melihat hal tersebut, Pruitt marah besar dan kalang kabut. Setelah selingkuhan istrinya keluar kabur melalui jendela, Karlsruhe pun kemudian mengambil rantai, kemudian mencekik istrinya hingga tewas. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Karlsruhe pun merasa menyesal, sedih, dan tertekan karena telah membunuh istrinya tadi, dan kemudian melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Ya, saya pun adalah seorang lelaki. Jika saya melihat istri saya tidur bersama lelaki lain di kamar saya sendiri, saya pun akan marah. Namun perbedaannya, saya dan istri saya pasti akan bertemu di meja pengadilan untuk perceraian, bukan bertemu di alam gaib seperti Karlsruhe dan istrinya. Well, kita lanjut. Akhirnya dia pun dikubur di pemakaman yang berbeda dari sang istri. Mungkin ini dikarenakan amarah dari keluarga dari istrinya yang tidak terima, akhirnya Karlsruhe itu dimakamkan di tempat yang berbeda. Beberapa minggu setelah Pruitt dimakamkan, pengunjung pemakaman mulai memperhatikan perubahan warna pada batu nisan Karlsruhe, di mana perubahan warna tersebut membentuk pola rantai di atas batu nisannya Pruitt. Melihat hal tersebut, sejumlah warga setempat beranggapan bahwa mungkin batu nisan tersebut mengandung unsur supernatural jahat yang harus dihancurkan atau dipindahkan ke kuburan lain. Namun, para pejabat setempat yang mengetahui hal tersebut melarang untuk merusak dan mengusik batu nisan milik Pruitt. Sebulan atau lebih setelah rantai tersebut berhenti tumbuh, sekelompok anak lelaki pun mengendarai sepeda melewati kuburan suatu sore. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki bernama James Collins, memutuskan untuk melempar beberapa batu ke batu nisan tersebut, yang dikatakan batu nisan terkutuk.
Mungkin untuk membuktikan bahwa ia tidak takut pada cerita seram ataupun cerita hantu. Ya, kita tahu ya, mungkin dari kalian sendiri mungkin ada kenal beberapa orang atau beberapa teman kalian yang kalau di depan temannya itu biasanya menjadi orang yang sok berani ya. Nah, ini mungkin terjadi di konteks yang seperti ini. Apapun alasan tindakannya, batu-batu yang dilemparkan Collins tadi berhasil menghancurkan beberapa bagian dari batu nisan tersebut. Nah, ketika para pemuda tersebut mulai pulang, sepeda Collins tiba-tiba menambah kecepatannya tanpa alasan yang jelas, sehingga akhirnya Collins tidak bisa lagi mengendalikannya. Sepeda Collins akhirnya membelok dari jalan dan bertabrakan dengan pohon. Kemudian, dengan cara yang tidak dapat dijelaskan dan tak masuk akal, rantai sepeda Collins pun terlepas dan berhasil terlilit di leher bocah itu, mencekiknya sampai mati. Tentu saja, desas-desus ini dengan cepat menyebar tentang kejadian luar biasa ini, terutama setelah pemeriksaan terhadap batu nisan Pruitt mengungkapkan bahwa tidak ada tanda-tanda sedikit pun rusak di permukaannya. Namun, bocah-bocah yang temannya Collins tadi tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apapun yang mereka katakan itu hanya akan menambah spekulasi, mengompori spekulasi mengenai hantu di pemakaman tersebut. Dari kejadian Collins tadi, ada orang yang sangat terpukul atas kematian Collins tersebut, yaitu ibunya dari James Collins tadi. Beliau sangatlah marah akan kematian putranya tersebut. Dan kurang dari sebulan setelah kecelakaan itu, setelah menguburkan anaknya, ibu Collins selalu pergi ke kuburan Pruitt, membawa kapak untuk membalas dendam karena kematian anaknya. Dia pergi ke makam Pruitt dan kemudian memukul dan merobohkan batu nisan dari Carl Pruitt tersebut, sampai terbaring dan hancur berkeping-keping. Kemudian, pada hari berikutnya, saat ia menjemur pakaian keluarga setelah mencucinya, entah bagaimana caranya ibu Collins tersebut terpleset dan jatuh, serta lehernya terjerat tali jemuran yang terbuat dari rantai-rantai kecil, bukan tali pada umumnya. Dan pada saat terjerat rantai tersebut, dia berusaha meronta melepaskan rantai yang mencekiknya tersebut. Namun gagal, dan akhirnya dia tewas seketika. Dan konon, batu nisan Pruitt yang telah dihancurkan itu tetap terlihat utuh kembali, seperti tidak pernah dihancurkan sebelumnya. Berita itu kemudian cepat menyebar dan lagi-lagi dikaitkan dengan hantu Pruitt yang telah membunuh ibu Collins tersebut. Tak lama kemudian, seorang petani setempat dari 3 anggota keluarganya mengendarai gerobak kuda melewati kuburan tersebut. Tanpa alasan yang jelas, petani itu menyatakan bahwa ia tidak takut pada hantu dan menembakkan beberapa tembakan ke batu Pruitt dengan pistol revolvernya. Pecahan batu nisan Pruitt pun berhamburan, dan tiba-tiba kuda-kuda di gerobak tersebut pun tiba-tiba menarik kereta tersebut dengan cepat dan mulai berlari. Kuda tersebut terus menambah kecepatan sampai kereta kuda tersebut lepas kendali. Semua anggota keluarga petani tersebut melompat keluar ke tempat yang aman, tetapi tidak dengan petani tersebut yang tetap bertahan dan mencoba mengendarai kereta tersebut. Dengan keadaan panik, akhirnya gerobak tersebut berbelok di tikungan jalan. Persis ketika di tikungan jalan, akhirnya gerobak tersebut pun terlempar dan petani tersebut pun terlempar dari kursinya. Dan akhirnya dia jatuh ke depan, lehernya tersangkut di salah satu rantai pemicu gerakan kuda, hingga mencekiknya sampai mati. Lagi-lagi, batu nisan Pruitt yang sebelumnya dirusak karena tembakan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan apapun. Penduduk setempat sekarang yakin terhadap fakta bahwa makam dari Carl Pruitt memang terkena kutukan.
Berita dan desas-desus tentang makam Carl Pruitt pun terdengar hingga anggota Kongres, sehingga akhirnya anggota Kongres tersebut menyuruh 2 polisi untuk menyelidiki cerita ini. Ketika para polisi tiba di kuburan, salah satu polisi mulai tertawa tentang cerita ini dan kemudian mengolok-olok tentang hantu batu nisan terkutuk milik Pruitt. Setelah kemudian para polisi mengambil beberapa foto dari batu nisan tersebut, lantas mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan pergi untuk berbicara dengan para saksi tentang peristiwa tersebut. Petugas polisi tadi yang sempat mengolok-olok tentang batu nisan Pruitt kemudian pergi untuk menyetir mobil bersama satu petugas polisi lainnya. Saat menyetir mobil tersebut, polisi tersebut melihat kaca spion mobilnya terlihat cahaya terang yang datang dari arah batu nisan Pruitt. Pada awalnya dia mengira bahwa itu hanya refleksi pantulan cahaya dari lampu belakang mobilnya. Namun, setelah diteliti, ternyata cahaya tersebut terlihat semakin bersinar terang dan terus mengikuti mobil tersebut. Karena terkejut dan panik, polisi tersebut akhirnya memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dan pada suatu belokan, mobil tersebut terguling beberapa kali di tanah dan akhirnya menabrak 2 tiang yang dihubungkan dengan rantai. Rekannya yang berada di kursi penumpang terpental dan hanya mengalami luka ringan saja. Kemudian rekannya memeriksa keadaan temannya untuk menolong. Alangkah terkejutnya ia ketika menemukan polisi yang mengolok-olok makam Pruitt tadi sudah tewas secara mengenaskan, di mana di lehernya terlilit rantai yang hampir membuat lehernya putus. Rantai tersebut diduga sempat menghancurkan kaca depan mobil dan akhirnya melilit kuat hingga leher temannya tersebut hampir putus. Dan kejadian ini pun mengundang cerita makin meyakinkan orang-orang bahwa ini adalah kutukan dari Carl Pruitt. Setelah mendengarkan kematian petugas tersebut, tidak ada yang berani datang ke makam Carl Pruitt. Tetapi, ada satu orang bernama Arthur Lewis yang ingin membuktikan bahwa cerita dari makam Pruitt tersebut hanyalah mitos dan tahayul. Pada suatu malam, setelah memberitahu istrinya, Arthur Lewis pergi ke kuburan Pruitt dengan batu dan pahat yang telah dibawanya. Dan kemudian, dia menghancurkan batu nisan tersebut dari kuburan Pruitt. Suara palu dan juga batu yang pecah bisa didengar oleh orang-orang di tempat tinggal sana. Namun, tiba-tiba suara tersebut berganti dengan suara jeritan lelaki. Karena merasa curiga, kemudian beberapa lelaki membawa lentera turun untuk menyelidiki kejadian tersebut di makam Carl Pruitt. Ketika mereka tiba, alangkah terkejutnya mereka menemukan Lewis mati dengan rantai panjang yang melilit kuat di lehernya. Dan diketahui bahwa rantai tersebut merupakan rantai biasa yang digunakan untuk menutup dan mengunci gerbang pemakaman. Anehnya, meskipun banyak orang yang mendengar suara batu yang pecah, makam Pruitt tetap terlihat utuh seperti tidak dirusak sebelumnya. Setelah kematian ini, masyarakat yang memiliki anggota keluarga di kuburan tersebut memindahkan semua jenazah keluarganya ke tempat pemakaman lain, sehingga yang tersisa hanyalah makam Carl Pruitt. Karena tidak ada yang berani mendekati kuburan, akhirnya tempat tersebut pun menjadi tidak terawat. Dan akhirnya pada tahun 1958, semua teror ini berakhir karena tempat tersebut dihancurkan untuk selamanya untuk membangun pertambangan. Dengan demikian, kutukan Carl Pruitt pun berakhir. Oke, jadi itulah cerita mengenai makam Carl Pruitt yang dikatakan terkutuk. Jadi, bagaimana menurut kalian? Menurut saya sendiri mengenai cerita ini, yang paling pertama adalah Carl Pruitt benar-benar cerita yang menarik dan mendetail. Biasanya cerita hantu cuma ada penampakan-penampakan saja. Di sini kita melihat hantu yang mungkin dengan luar biasanya bisa membunuh banyak orang. Mungkin hantu tersebut mempunyai kekuatan khusus. Di sini kita juga melihat hantu yang sangat sensitif akan keadaan rumahnya. Hancur dikit, leher lu juga ikutan hancur, ya. Semua event kematian pun dihubungkan dengan cara membunuh berupa rantai yang akan selalu menghantui orang-orang yang mengganggu tidur dari Carl Pruitt. Oke, kita akan bahas satu-satu mengenai cerita tersebut. Tapi saya bisa pastikan hanya akan ada 2 teori yang akan saya bahas di cerita ini.
di mana teori ini bukan berfokus mengenai kemungkinan kematian yang terjadi pada orang-orang tersebut, ataupun cara cult spirit untuk membunuh orang-orang tersebut. Jadi teori apa yang akan saya bahas di cerita kali ini? Well, jika kalian membaca cerita ini di sumber manapun di internet, baik itu di webnya Indonesia maupun webnya luar ya, dalam arti luar negeri, Inggris dan lainnya, cerita ini akan dikategorikan sebagai cerita nyata yang benar-benar terjadi. Hampir seluruh yang mempublis cerita ini mengungkapkan hal tersebut. Mereka percaya kalau ini adalah cerita yang benar-benar nyata. Namun, apakah cerita cult spirit ini benar-benar cerita yang didasarkan pada kisah nyata? Is it really based on true story? Well, kita akan bahas. Sesuai yang kalian duga, saya akan bahas mengenai apakah cerita ini adalah cerita fake atau true story. Well, sebelum saya bahas masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di cerita ini. Oke, cerita pertama kita akan membahas mengenai istrinya cult spirit. Di mana sebenarnya ketika istrinya cult spirit tersebut berselingkuh, seharusnya istrinya tersebut sudah tahu kapan jam pulang suaminya. Saya rasa kalau sudah jadi suami istri, tahulah kapan waktu kira-kira pasangan kita akan pulang. Dan sangat aneh rasanya jika istri cult spirit tersebut sudah tahu jam pulangnya, tapi masih berselingkuh di jam tersebut. Well, saya rasa ini cukup aneh. Tapi bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Mungkin cult spirit-nya pulang lebih cepat, atau mungkin istrinya dan selingkuhannya tadi terjebak dalam suatu kondisi yang akhirnya menyebabkan mereka ketahuan untuk selingkuh. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke teori yang kedua yang mendukung. Yang nomor 2 adalah, semua ceritanya banyak hal yang tidak masuk di akal ataupun kurang jelas. Mungkin dari kalian banyak yang bilang, "Bang, namanya cerita hantu, mana ada yang masuk akal dan jelas?" Ya, sebenarnya saya pun berpikiran hal yang sama. Namanya cerita hantu, wajar kalau ada hal yang nggak masuk di akal, itu masih wajar, dan saya bisa menerimanya. Tapi, yang jadi masalah adalah hampir semua dari kejadian inti di cerita cult spirit ini sepertinya terlalu dipaksakan. Seperti contohnya, orang itu tiba-tiba terjatuh dan lehernya terlilit rantai. Kemudian, jemur baju langsung tiba-tiba bisa tergantung di rantai jemurannya. Atau menimbur tiang yang ada rantainya, sehingga rantainya itu pecah, memecahkan kaca mobil, dan melilit leher. Untuk cerita yang sangat detail mengenai berbagai hal yang terjadi di sini, rasanya terlalu luar biasa jika hal-hal seperti ini terjadi berulang-ulang. Tanpa ada alasan ABCD, tiba-tiba orang tersebut bisa terlilit rantai. Bahkan di setiap kali batu nisan tersebut dirusak, bisa kembali dengan sempurna tanpa cacat apapun. Rasanya cukup dipaksakan, tapi karena ini cerita yang ada kemungkinan dengan hantu, saya akan tutup mata terlebih dahulu mengenai hal ini. Bisa jadi hantunya benar-benar luar biasa, dan akhirnya merupakan hantu unggulan ya. Mungkin hantunya itu hantu pro ya, profesional dan hantu unggulan, dan tanpa perlu repot dia bisa membunuh orang dengan alasan apapun. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga, kematian Ibu Collins. Tadi diceritakan bahwa Ibu Collins setelah menghancurkan batu nisan, Ibu Collins menjemur pakaian, kemudian beliau terpleset, dan kemudian terlilit lehernya oleh rantai, tercekik, dan kemudian ibu tersebut mati. Ibu tersebut pun sempat berusaha untuk melepaskan jeratan rantai tersebut, namun gagal. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa orang bisa tahu secara detail mengenai cerita tersebut? Apakah ada orang yang melihat kalau Ibu Collins tersebut berusaha untuk melepaskan rantainya, atau dia terpleset, atau hal-hal lainnya? Siapa yang menceritakan kronologi tersebut? Atau mungkin ada orang yang melihat kejadian tersebut ketika Ibu Collins berada di ambang ajalnya? Kalau ada, pastinya Ibu Collins akan ditolong. Tapi saya rasa untuk melihat kejadian ini, tidak ada orang yang berada di sana. Jadi, kenapa orang bisa tahu secara detail kematian Ibu Collins tersebut? Di sini, yang mau saya garis bawahi adalah kita dapat melihat bahwa cerita ini
dibuat sedemikian rupa agar pembaca ikut masuk ke dalam cerita dan membuat cerita tersebut semakin menyeramkan dan meyakinkan orang-orang. Ya, nah itu yang saya lihat di kejadian ini. Lalu masuk ke yang nomor 4 mengenai kematian petani. Pada saat kematian petani tersebut, dikatakan bahwa ia menembakkan pistolnya ke arah batu nisan tersebut. Sebenarnya ini tidaklah aneh, tapi di sini perlu diketahui, negara Amerika merupakan salah satu negara yang sangat sensitif mengenai senjata atau yang dinamakan gun control. Pada tahun 1934, The National Firearms Act (NFA) membuat peraturan tentang kepemilikan beberapa senjata api jenis gangster. Jadi, di mana tidak semua orang bebas memiliki senjata yang berbentuk gangster, submachine gun dan lainnya ya. Dan ini berkembang pada tahun 1938 yang menjadi titik puncak peraturan tersebut menjadi pembatasan mengenai kepemilikan seluruh senjata api. Begitu pula pembatasan pada penjual, retail, pembeli, serta pemakainya. Di cerita tersebut terjadi setelah tahun 1938, dan di mana petani tersebut dengan santainya mengeluarkan senjatanya, menembakkannya cuma untuk menunjukkan bahwa ia tidak percaya dengan yang namanya hantu. Tidak perlu saya panjang lebar jelaskan, saya rasa kalian sudah tahu apa maksud saya di sini. Ya. Itu adalah teori nomor 4 mengenai kematian petani. Lalu saya akan masuk ke teori yang kelima mengenai sumber yang bisa dicari atau diselidiki. Permasalahan di cerita ini adalah bahwa cerita dari Karl Spruit ini sangatlah mendetail. Saking detailnya, sampai semua nama tempat, waktu, bahkan nama orang sekalipun dicantumkan dalam cerita ini. Di sini kita mempermudah kita untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Diberitakan pembunuhan tersebut atau kejadian tersebut terjadi pada tahun kisaran 1938 sampai dengan 1958. Saya sangat yakin bahwa jika memang hal tersebut benar-benar terjadi, maka berita mengenai terbunuhnya atau matinya secara misterius mengenai anak kecil, petani, bahkan polisi tersebut dikarenakan hantu akan membuat geger masyarakat sana. Dan tentu saja akan menghiasi halaman utama koran-koran pada saat itu. Namun, meskipun sudah dilakukan pencarian secara mendalam mengenai berita tersebut, ataupun korban-korban yang meninggal, nama-namanya, tidak ada satupun hasil pencarian yang memberikan hasil positif bahwa adanya kejadian tersebut. Nama korban ataupun kejadian tersebut semuanya tidak ada di timur Kentucky, Amerika Serikat. Bahkan setelah dikonfirmasi kepada Pulaski Historical Society, mereka pun tidak tahu dan tidak pernah mendengar cerita atau kasus tersebut. Saya rasa hal tersebut sangatlah aneh. Apalagi sampai Pulaski Historical Society pun tidak tahu mengenai hal tersebut. Well, itu sangatlah aneh, tapi kita akan lewatkan dulu hal tersebut. Kita akan masuk ke teori yang nomor 6, mengenai asal-muasal. Jika kalian mendengarkan cerita ini, saya rasa mungkin dari kalian ada pernah yang membacanya di internet. Ya, cerita ini di internet sangatlah menyebar luas. Banyak sekali orang yang membahas mengenai cerita ini dan mempublikasikan cerita ini. Seperti yang saya katakan, hampir seluruh sumber mengatakan ini adalah cerita asli yang benar-benar terjadi, based on true story. Tapi, kenyataannya setelah dilakukan pencarian terhadap berita ini, kita hanya akan mendapatkan cerita yang sama, diulang-ulang di berbagai website di internet. Tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada cerita ini, seolah-olah cerita ini hanya diberikan oleh satu sumber saja. Dan kemudian sumber tersebut menyebarkannya ke berbagai orang dan disebar. Sehingga tidak ada terjadi perubahan cerita. Setelah melakukan pencarian intensif, ternyata saya menemukan bahwa cerita ini asal-muasalnya itu berasal dari suatu buku. Suatu buku karya dari Troy Taylor berjudul Beyond the Grave, diterbitkan pada tahun 2000, diterbitkan oleh Whitechapel Press pada tahun 2000.
Troy Taylor sendiri adalah seorang paranormal investigator yang terkenal jika berhubungan dengan hal-hal yang berbau paranormal ataupun hantu di Amerika, di mana beliau sudah menerbitkan 40 buku yang berhubungan dengan hantu, di mana beliau sendiri lahir pada tahun 1966, yang menyatakan bahwa cerita Cults Pruitt ini, yang menganehkan adalah cerita Cults Pruitt ini dikatakan terjadi pada tahun 1938, di mana ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa cerita ini beliau buat dari mendengarkan cerita orang lain ataupun merupakan ciptaan beliau sendiri, menunjukkan bahwa cerita ini bukan berasal dari suatu dokumen resmi ataupun catatan-catatan resmi, karena jika dari catatan resmi pasti akan diubah berbagai orang, dan tentunya cara penyampaian orang cerita-cerita di internet itu akan berbeda-beda, tidak akan hanya sama saja, itu nggak mungkin. Ya, meskipun tidak ada konfirmasi mengenai benar tidaknya cerita ini dari beliau, kita hanya bisa berspekulasi sendiri mengenai cerita yang diberikan, apakah tersebut kisah nyata atau tidak. Dimana berdasarkan semua kondisi yang saya cantumkan di atas, saya sendiri lebih condong ke arah percaya bahwa cerita ini hanyalah urban legend belaka. Saya tidak mengatakan yang saya katakan ini benar atau 100% benar ataupun tidak mau mengklaim apapun, tapi itulah yang saya pikirkan atau pendapat saya. Namun apabila ternyata cerita Cults Pruitt ini benar-benar didasarkan dari kisah nyata, maka hal terpenting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan berani-beraninya mengganggu makam orang lain. Saya pun kalau ke rumah saya dilemparin batu, dikapak, ataupun ditembak, atau dihancurin pakai palu oleh orang lain, saya pun bakal mencari orang tersebut sampai dapat, ya. Begitu pula saya rasa dengan Cults Pruitt ini. Well, bagaimana tapi menurut kalian? Apakah kalian ada pendapat lain mengenai kasus ini? Jika ada, berikan komentar kalian di bawah. Oke, saya rasa itu saja untuk cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta bunyikan lonceng notifikasinya jika kalian suka mengenai konten seperti ini dan pembahasan-pembahasan seperti ini. Saya rasa itu saja. Sampai jumpa kembali. Let the story end here.